Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Kita mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul kembali memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti via Zoom. Biarlah sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, melebihi dari nafas hidup kita. Karena Tuhan Yesus sungguh baik, Bapa yang baik bagi kita. Mari kita menyanyikan lebih dari nafasku Bapa. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Bapa, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Bapa, berjalan di samping-Mu. Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku. Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita ulangi lagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapa, pegang tanganku. Oh, aku rindu saat teduh bersama, dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, Bapa, pegang tanganku. Oh, aku rindu tinggal di dalam hati.
membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus memegang tangan kami. Amin. Engkau lebih daripada nafas kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada. Kalau kami boleh berdiri bernafas Tuhan pagi ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu sepanjang hidup kami, seumur hidup kami, Engkau sudah memelihara kami. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi semua Tuhan, dari yang tidak terlihat pun, sampai yang terlihat Tuhan memberkati semua pelayan-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah pagi ini kami mau buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai ibadah kami pagi ini ya Bapa. Kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini boleh mendatangkan sukacita. Dengan ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan daripada-Mu. Merasakan janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat. Dan kami pun boleh menjadi berkat-berkat buat orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk beri jabat tangan satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku.
kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan kekuatanku. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Haleluya. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan, kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya. Kita bersuka bersama memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan girang lagi, besarkan nama Tuhan. Sambil bangkit dari Bapak Ibu, kita lebih bersuka cita lagi membesarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jemaat saja, Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Bersama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita lebih lagi berharap sama Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan dengan pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan, Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Haleluya. Ku dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapan. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya harapan kita. Kita lebih lagi memuji Tuhan dengan satu pujian yang sudah lama, tapi banyak yang sudah lupa. Tak pernah Tuhan janji. Kita yakini.
Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji laut kan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa. Haleluya, haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Walaupun awan gelap, apapun keadaan kita tetap percaya Tuhan Yesus memberi terang, memberi kuat bagi kita. Kita lebih lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita lebih lagi menyembah Tuhan Yesus, Dia. Tuhan Yesus penolong kita. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali.
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita ulangi lagi. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibu Anjes. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Engkau masih berikan Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan puji-pujian kami tadi ya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan sebentar lagi kami mau duduk diam Tuhan, mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya
Tuhan lembutkan hati kami semua ya Bapa. Biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah-buah yang banyak ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah semua yang keluar dari mulutnya ya Bapa boleh berdasarkan daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan kebaktian kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saya pribadi rasa agak hangat di depan, apa mungkin karena Perancis kalah lagi ya untuk yang kedua kalinya. Tapi memang pelajaran dari permainan sepak bola dalam hidup itu jangan seperti Inggris ya. Babak pertama jago, bikin gol, babak kedua kendor. Jadi ikut Tuhan juga jangan seperti itu. Di awal-awalnya aja semangat, hebat, merasa sudah diberkati, separuh akhir hidupnya mundur, lengah, kebobolan ya. Jadi puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dengan hari di mana semifinal dan final juga yang nanti akan diadakan. Semoga saudara semua dengan pilihannya masing-masing ya. Yang dukung Argentina berdoa, yang dukung Spanyol berdoa. Entah siapa yang Tuhan jawab, tapi kita semua tetap anak Tuhan ya. Jangan sampai berkelahi. Puji Tuhan, kita juga baru dengar berita duka dari salah satu hamba Tuhan yang sering berbicara di sini ya. Saudara mungkin tahu Bapak Pendeta Yonatan, ibu mertuanya baru saja dipanggil Tuhan. Kiranya kita semua tetap mendoakan khususnya buat istrinya ya, Ibu Lydia, karena Ibu Lydia itu sangat mengasihi sekali ibunya yang baru saja dipanggil Tuhan. Saya baru pulang dari Pineng. Kalau saudara ingin tahu hasilnya, menurut dokter di sana, walaupun saya sepertinya proporsional tinggi badan dan berat badan, tapi saya harus turun 5 kilo ya, karena massa otot dan lemak di dalam tubuh saya kurang bagus, kolesterol tinggi dan asam urat tinggi, dan saya dikasih tahu kamu harus minum obat mulai saat ini karena kalau tidak 10 tahun ke depan akan bermasalah jantungnya. Pembuluh darah di jantung saya udah ada plak ya, dari kalsium itu skornya di atas normal, bukan 12. Yang sehat itu 1-10 tapi 12 dia bilang. Terus di empedu saya juga ada polip 0,6 cm dan itu dia bilang karena kolesterol yang terlalu tinggi. Jadi kalau kamu nggak jaga makanan ya, gorengan, perbanyak sayur, itu bisa membesar dan bahaya. Jadi cukup sekilas info dari saya. Mari kita masuk ke firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan temanya kan karena kita selalu sama dalam 1 bulan. Itu dibilang, peganglah perintahku maka kamu akan hidup dan simpan seperti perintahku seperti biji matamu. Ya. Dalam Alkitab bahasa Mandarin itu kata simpan itu menggunakan satu kata, kalau saya nggak salah sebut ya, chunshou. Nah, chunshou itu bukan menyimpan saja, tapi dia memiliki arti menjaga dan memelihara. Karena dibilang kalau kita cuma menyimpan, apapun yang kita simpan bisa hilang kalau kita tidak jaga dan pelihara. Makanya dibilang simpan, jaga dan pelihara firmanku atau perintahku supaya kamu hidup atau supaya kamu tetap hidup. Nah, hari ini
kita akan melihat kehidupan seperti apa yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan umatnya. Ya, berpegang pada perintah sudah cukup, sekarang kita akan lihat bagian hidup seperti apa. Oleh karena itu kita akan buka satu ayat di dalam Perjanjian Baru, surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 1, pasal yang pertama, kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 2 Petrus 1, ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Maaf, ini ayat agak sulit kalimatnya, jadi saya mohon saudara betul-betul beri perhatian waktu baca, jangan hanya sekedar baca. Ya, ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang sudah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh atau bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ini agak sulit, tapi saya akan jelaskan beberapa kata saja yang akan menjadi titik firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah kata kodrat ilahi yang di ayat yang keempat. Ya, saya ulangi satu kalimat itu. Supaya olehnya kamu bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Puji Tuhan. Kodrat ilahi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai divine nature. Divine nature itu kebalikan dari human nature. Kodrat ilahi, divine nature, tentunya itu yang dimiliki Tuhan. Kodrat manusia, human nature, itu yang kita miliki. Kodrat manusia dulu yang kita harus belajar. Kodrat manusia itu seperti apa? Misalnya, manusia itu sebagai makhluk sosial, suka berkumpul, suka berkelompok. Manusia itu rasa ingin tahunya tinggi, ya. Nggak bisa diatur, sulit dikendalikan. Kalau udah pengen tahu, dia pasti cari tahu misalnya. Kodrat manusia yang berikut adalah manusia itu egois. Cenderung memikirkan atau mementingkan diri sendiri di atas teman-temannya yang lain. Malah ada beberapa ahli filsafat bilang manusia itu seperti serigala kepada manusia lain. Siapa yang lemah akan diterkam. Itu kodrat manusia, human nature. Tapi Tuhan bilang melalui surat Petrus, dengan semua yang ada di ayat pertama sampai ayat ketiga, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, divine nature. Nah, kodrat ilahi adalah tujuan dari Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya. Kita mengikut Tuhan bukan cuman buat selamat, saudara. Bukan cuman buat lolos dari neraka masuk surga. Bukan. Tapi jauh lebih besar daripada itu. Karena kalau kita cuman mikir kita akan masuk surga ikut Yesus ini supaya gak masuk neraka aja gua mah. Itu cuman mikir ujungnya, kematiannya. Tapi juga ditentukan oleh kehidupan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam
iman kita. Maksudnya apa? Divine nature, kodrat ilahi adalah identitas Allah yang ada pada manusia awalnya waktu di zaman Adam. Tapi karena dosa hilang itu. Kodrat ilahi ini apa? Divine nature ini. Bahwa dia Allah yang kudus. Bahwa dia Allah yang benar. Bahwa dia Allah yang adil. Bagaimana Adam bisa berbicara dengan Allah saat itu? Karena dia masih di dalam God's nature atau divine nature. Dia masih kudus, dia tidak mengenal dosa. Kebenaran Allah ada di dalam kehidupan Adam saat itu. Tapi sekali lagi karena dosa, divine nature hilang. Dan oleh karena itu manusia sejak kejatuhan Adam, ada human nature yang lain, yaitu adalah dosa. Makanya di ayat yang keempat ini dibilang, kamu akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi supaya kamu lolos, luput. Dari apa? Hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita harus terima, walaupun kita sudah jadi orang percaya, hawa nafsu itu masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita ingin lebih, kita ingin meninggikan diri, kita ingin menguasai semua, itu masih tetap ada. Tapi Tuhan bilang lagi, divine nature harus menjadi milik kita. Nah, hawa nafsu dunia berlawanan dengan kodrat ilahi, dengan divine nature. Lihatnya dari mana? Saudara jangan pikir, wah saya kok dicobai oleh iblis terus ya, digoda oleh iblis terus. Yesus pun dicobai oleh iblis. Dan kalau saudara perhatikan, cobaan dari iblis adalah cobaan yang berkaitan dengan kodrat manusia. Waktu Yesus di padang gurun, waktu dia setelah doa dan setelah puasa, yang dicobai pertama apa? Rasa lapar dia. Kalau kamu anak Allah, robah batu itu jadi roti. Hawa nafsu daging. Terus selanjutnya dibilang juga, kalau kamu anak Allah, loncat coba dari bait Allah. Kan ada ayatnya bahwa kamu tidak akan mati, ada malaikat yang akan menatang kamu. Bangga, ada kesombongan, the pride of life. Terus dibawa ke gunung yang lebih tinggi. Lihat, semua kerajaan-kerajaan itu dan segala kekayaannya. Kalau kamu sembah saya, akan kuberikan itu semua. Itu semua kodrat manusia. Dan iblis coba bawa itu kepada Yesus. Yesus jawab dengan apa? Kodrat ilahi. Dia bilang semuanya jawab dengan firman. Ada firman berkata, ada firman berkata, ada firman berkata. Saudara yang kekasih, tidak bisa kita lepaskan bahwa firman adalah jawaban dari godaan dunia. Firman adalah bagian dari kodrat ilahi. Makanya dibilang di dalam ayat yang kedua, itu sudah disampaikan, dikasih tahu kepada kita bagaimana caranya kita memiliki atau menjadi bagian dari kodrat ilahi tersebut. Yaitu dengan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, the knowledge of God and Jesus. Ya. The knowledge of God and Jesus. Knowledge, kata dasarnya ada know. Tahu. Pengetahuan tentang Allah dan Yesus Tuhan kita. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya, His divine power sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan lagi akan Dia. Oke, itu kalau saudara kurang tidur nggak akan bisa nangkap itu ya. Tapi saya coba sederhanakan. Divine nature tujuan kita.
Tujuan Allah yang ingin kita menjadi bagian daripada divine nature, kodrat ilahi. Dan Tuhan kasih tahu di ayat kedua dan ayat ketiga bagaimana kita bisa menjadi bagian dari divine nature atau kodrat ilahi itu dua. Pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga adalah kuasa ilahinya, divine power. His divine power, knowledge of God, jadi satu, kita boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau divine nature Dia. Nah, saudara yang kekasih, penting pengetahuan akan Tuhan itu. Penting pengenalan akan Tuhan. Makanya lagi-lagi dalam satu ayat di Hosea 4 ayat 6 dibilang, umatku binasa karena menolak untuk mengenal aku. Lihat. Menolak pengenalan akan Allah. Saya cukup tahu aja Yesus sebagai juru selamat. Tapi saya tidak mau lebih jauh lagi mengenal Dia secara pribadi. Dan dibilang binasa. Yang binasa bukan orang lain, umatku, umat Tuhan. Tuhan bilang, umatku yang sudah aku bebaskan. Umatku yang katanya percaya, tapi mereka menolak akan apa? Pengenalan akan Allah. Makanya saudara, di dalam firman Tuhan, satu hal yang kita harus selalu ingat, ada kuasa dan ada pengetahuan. Kuasa dan pengetahuan ini tidak boleh berpisah. Ya, ada power, ada knowledge. Ini harus jadi satu. Kamu punya kuasa, tapi kamu tidak punya knowledge, itu engkau akan menjadi seperti seorang yang tanpa tujuan. Makanya Paulus sempat bilang, aku pun bukan seperti seorang yang berlari tanpa tujuan. Aku bukan seperti seorang petinju yang sembarangan memukul. Kenapa? Dia punya power, dia punya tenaga sebagai orang untuk berlari, untuk meninju. Tapi tanpa pengetahuan, liar jadinya. Berlari sih berlari, tapi nggak jelas. Tujuannya kemana nggak tahu. Jadi petinju ya kuat, punya tenaga iya. Tapi ninju kemana juga nggak tahu. Caranya seperti apa nggak tahu. Semuanya cuman otot saja yang gede, mohon maaf. Otak kagak ada. Makanya kebanyakan negara-negara jadi rusak karena apa? Begitu punya kuasa, setelah dipilih, dia jadi pemimpin negara tersebut, keputusan yang dia ambil nggak ada pengetahuan. Makanya apa? Sasarannya nggak jelas. Power without knowledge akan membuat apa? Kuasa kamu nggak jelas, nggak tepat sasaran, tujuannya nggak kena. Nah, saudara, saya pernah kerja sama satu orang. Dia punya apa namanya, capital dana, apa sih? Ya udah uang aja lah ngomong. Uang ini banyak, ratusan miliar. Dari waktu awal dia bangun itu ratusan miliar. Tapi begitu saya gabung sama dia, terus kita pegawai ngobrol-ngobrol, ini gimana ini kita nih? Kok gak ada perkembangan? Kok malah gaji kita dipotong? Coba lu yang deket sama dia, ngomongin dong, kasih tahu gimana ini begini. Udah diomongin, nggak bisa dikasih tahu. Dia punya capital banyak, ratusan miliar uangnya kalau nggak mau sampai 1 triliun. Tapi nggak bisa dikasih tahu, nggak ada knowledge-nya. Sampai kita punya tempat usaha ditutup, digembok, karena apa? Nggak bayar sewa. Udah datang SP suruh lunasin. Sudah si pihak pemilik gedung pakai Hotman Paris untuk apa? Somasi itu bos saya supaya apa? Suruh bayar. Tapi apa? Dia punya power, punya modal besar, tapi maaf, tidak ada hikmat.
Akhirnya apa? Nggak sampai 5-7 tahun. Gedungnya dijual ke pihak developer untuk nutupin hutangnya. Ratusan miliar itu gedungnya. Power without knowledge is nothing. Tapi knowledge without power juga sama juga bohong. Tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kamu akan jadi seperti seorang komentator. Tahu bagaimana mengomentari pertandingan olahraga, masakan, sampai jalannya pemerintahan, semua program pemerintahan, pinter. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Karena apa? Nggak punya power. Tahu tujuannya, tapi tidak punya tenaga untuk eksekusinya. Artinya apa? Sekali lagi, power dan knowledge harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun seperti demikian. Kita harus memiliki kedua hal tersebut. Karena apa? Knowledge, pengetahuan, itu memberikan kita arah dan tujuan. Saudara tidak akan pernah tahu bahwa tujuan hidup saudara pagi hari ini melalui firman Tuhan adalah menjadi seseorang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, divine nature. Saudara tidak tahu itu kalau saudara tidak berpengetahuan terhadap hal tersebut. Makanya firman Tuhan ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita hanya akan jadi pengikut Tuhan yang membabi buta. Yang cuma tahu doa aja yang kuat, nggak tahu doanya buat apa. Puasa aja yang kuat, nggak tahu puasanya buat apa. Pelayanan aja yang rajin, tapi nggak tahu pelayanannya itu sebetulnya untuk apa. Nyanyi aja, tapi nggak tahu juga nyanyi itu untuk apa. Knowledge, pengetahuan akan memberikan direction, arah, dan tujuan. Seperti yang saudara dengar pada pagi hari ini. Knowledge juga, pengetahuan juga, pengenalan akan Allah memberikan apa? Visi dan misi. Visi kita apa? Menjadi bagian dari kodrat ilahi. Memiliki itu kodratnya Tuhan, karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Tahu dari mana? Dari sini. Dan kita diberikan misinya. Misinya apa? Nah, kalau kamu ingin punya kodrat ilahi, kamu harus punya kuasa ilahi dan pengetahuan akan Tuhan Allahmu. Sampai sini jelas nggak? Puji Tuhan. Karena saudara, kalau ikut Tuhan tuh, kalau saudara punya usaha, saudara punya karir, saudara pengen naik. Kenapa kalau ikut Tuhan tidak mau naik levelnya? Pengetahuan tentang Tuhan itu tidak terbatas. Jadi jangan kita usia sudah lanjut tapi pengetahuan akan Tuhan sekolah minggu aja terus. Ya, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong hidupku. Amen. To all of that, amen. Nothing wrong with that. Tapi ada satu bagian yang lain, tanggung jawab sebagai umat Tuhan adalah apa? Mengenal Tuhan. Dan mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Nah, saudara yang kekasih. Satu hal berikutnya yang kita perlu sadari, knowledge, pengetahuan akan Tuhan Allah, itu hanya bisa didapat, maaf, ini sih maaf ya. Maaf, nggak ada cara lain selain dari firman Tuhan. Ya, maaf, selain dari dengar dan baca. Mau saudara bilang klise itu mah, iya. Tapi seberapa sering Anda baca firman Tuhan? Apa Anda baca setiap hari kah? Atau 2 hari sekali, 3 hari sekali? Mohon maaf, tapi seperti yang saya pernah sampaikan, gereja yang terbesar di dunia dalam ukuran memiliki jumlah jemaat sampai 1 juta adalah gereja di Korea Selatan. Yang dulu didirikan oleh Pastor Yonggi Cho dan sekarang dilanjutkan oleh penerusnya.
Mohon maaf saya lupa nama penerusnya, tapi dia bersaksi di depan. Waktu saya bangun setiap hari, saya baca firman Tuhan dari jam 3 sampai jam 6. Oh ya Ref, wajarlah, dia kan gembala, dia kan pendeta. Saya kan bukan gembala, saya bukan pendeta. Saudara, gembala, pendeta sama saudara jemaat, surganya sama atau beda? Sama, nggak ada bedanya. Nggak terus nanti, pendeta Awan Datu ya, terus pendeta Revi Awan Datu. Itu di depan tuh, itu kan ada Bapak sama Yesus ya, sebelah kiri itu ada meja. Saudara apa yang masuk surga? Oh jemaat biasa. Nah itu di belakang sana tuh yang berdiri. Nah saudara enggak. Surganya sama, firman Tuhannya sama. Makanya kita pengenalan akan Tuhan nggak ada cara lain. Cuman dengan melalui firman Tuhan. Dan saya bilang sekali lagi, divine nature datang dari pengetahuan akan Allah dan kuasa. Semua orang suka sama kuasa. Mau orang percaya Tuhan, mau orang tidak percaya Tuhan, demen sama kuasa. Makanya ada Simon seorang penyihir di dalam Kisah Rasul yang dia bisa sembuhkan orang, tapi begitu dia lihat Petrus dan Paulus dan semua orang murid-murid Yesus datang dengan kuasa yang bisa menyembuhkan, dia kaget, dia pengen apa? Dia pengen kuasa yang sama. Orang kejar kuasanya tanpa sadar bahwa pengetahuan akan Allah, knowledge of God, itu mendahului kuasa. Tahu dari mana? Contohnya, saudara yang kekasih, dalam Keluaran pasal yang ketiga, tidak perlu kita baca, tapi di sana ada cerita mengenai Musa yang dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu dia lagi gembala domba, terus ada semak yang terbakar tapi tidak hangus, terus dia dengar ada suara Tuhan, Musa, dia mau datang, terus disebut di situ, maka berfirmanlah Tuhan, jangan mendekat kepada tempatku ini, karena tempatku ini adalah kudus. Lepaskan kasutmu. Terus disebut di situ, lalu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku sudah mendengar tangisan teriakan dari umatku yang di Mesir. Terus itu semua. Dan melalui firman dikasih tahu, aku akan turun untuk membebaskan Israel dari tangan Mesir. Dan engkau akan pergi ke Firaun dan memimpin membawa umatku keluar dari sana. Lihat, firman datang terlebih dahulu, firman memberikan visi dan misi, bukan saja kepada Musa, kepada saudara dan saya. Begitu firman sudah datang, visi itu sudah datang, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu tujuannya kemana, arahnya, baru ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada Musa. Begitu dibilang, terus nanti kalau saya datang, dia bakal percaya enggak? Enggak. Tapi apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lempar tongkat jadi ular, dipegang lagi itu ular, jadi tongkat lagi. Jadi maksud saya apa? Firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan akan mendahului kuasa dari Tuhan. Saudara yang kekasih, poin yang harus kita sadari penting di dalam kehidupan kita adalah pengenalan akan firman Tuhan. Tahu akan firman Tuhan. Saya dalam khotbah saya selalu saya bilang, kalau kamu ingin memiliki firman Tuhan, kamu harus tahu dulu. Kamu tidak mungkin memiliki apa yang engkau tidak tahu ya. Engkau tidak mungkin memiliki apa yang engkau tidak tahu. Jadi pertama engkau harus tahu dulu. Know the word. Setelah know the word, mengetahui itu firman, baru own the word. Miliki itu firman. Contoh aja singkat, semoga saudara masih tetap kuat.
konsentrasinya. Contoh, saya sebagai seorang hamba Tuhan, selalu saya saat menyiapkan firman Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya berikan? Dan juga waktu saya di tengah-tengah membawakan firman Tuhan, kadang Tuhan juga berbicara langsung melalui firman-Nya. Tapi Dia tidak pernah berbicara satu ayat yang saya tidak pernah baca sebelumnya. Yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Dia selalu bicara melalui ayat firman Tuhan yang saya sudah tahu. Makin banyak saya tahu firman Tuhan, makin banyak pula suara Tuhan yang bisa saya sampaikan melalui firman. Makin banyak yang saudara ketahui mengenai firman Tuhan, makin kenal saudara terhadap suara Tuhan. Jadi jangan teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan di mana engkau, mana suaramu, mana engkau tidak pernah bicara kepadaku, tidak pernah menjawab doa-doaku. Sedangkan jawaban Tuhan sudah lengkap sekali di dalam Alkitab ini. Tapi karena kita tidak mau tahu, berjalan di tempat, berlari tanpa tujuan. Semangat tapi nggak tahu apa yang dia kerjakan. Firman Tuhan datang sebelum kuasa. Engkau perlu kuasa. Saya tidak bilang engkau ingin kuasa, engkau perlu kuasa Tuhan itu. Untuk apa? Untuk bikin kita kuat. Untuk memampukan kita kuat. Hidup di dalam firman-Nya. Tidak mudah hidup di dalam firman Tuhan kalau tidak ada kuasa Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku ingin engkau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, my divine nature, but you need those two things. The knowledge of God, pengetahuan tentangku, dan my power. But wait, my power doesn't come before my own character, before my knowledge, before your knowledge about me. Saudara, setelah kita tahu, kita bilang oke lah sekarang kita tahu itu firman. Melalui apa? Melalui telinga dengar dan melalui kita baca. Saya harap sesibuk-sibuknya saudara, bacalah firman Tuhan. Satu fatsal tidak apa-apa. Lebih baik daripada satu fatsal tiap hari. Ya, daripada saudara satu hari baca 5 fatsal, nanti 3 hari tidak. Hari keempat baca lagi 2 fatsal, 2 hari tidak. Kan saya pernah bilang, consistency beats intensity. Walaupun sedikit-sedikit terus aja baca. Dan begitu kita tahu firman Tuhan, baru kita akan menerima kuasa dari Dia. Begitu dengar firman, begitu baca firman, own it, miliki. Jangan cuma dengar terus yang seperti orang bilang, keluar gereja langsung lupa, begitu ketemu polisi tidur langsung hilang semua, begitu ngobrol sama orang langsung lupa lagi. Tapi own it. Makanya dibilang, jagalah berpegang pada perintahku, simpan seperti biji matamu. Yang tadi disebut dalam bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya, Chunshou itu. Nyimpan tapi dengan kata menjaga dan memelihara. Apapun yang engkau jaga dan pelihara itu akan menjadi milikmu. Atau dengan kata lain, tahu dari mana sesuatu itu milik kita? Kalau engkau jaga dan pelihara. Kalau engkau punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak. Dan itu milikmu, punya usaha, punya toko. Dari mana orang tahu itu milikmu? Karena engkau jaga dan pelihara.
Engkau tidak mau punya pekerjaan toko usahamu hanya 1 bulan, hanya 1 tahun. Engkau ingin yang engkau miliki itu terus sampai mati kalau bisa. Dan itu hanya bisa terjadi kalau engkau jaga dan engkau pelihara. Firman Tuhan pun begitu hukumnya. Enggak cuma dengar, tapi engkau jaga dan pelihara. Itu akan menjadi milikmu. Know the word, own the word, and do the word. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya sih sama aja. Melakukan firman. Tapi begini saudara. Saudara sudah tahu firman. Saudara sudah tahu dan saudara sudah punya. Saudara baru akan lakukan. Dengan kata lain, saudara hanya akan mengerjakan sesuatu yang saudara ketahui. Itu yang namanya bijaksana. Saudara mengerjakan sesuatu yang saudara tidak tahu, itu bodoh namanya. Contoh, kalau misalnya saya ambil contoh, saya biasanya ambil contoh drum, tapi supaya lebih umum, bulu tangkis. Saudara akan tahu orang itu belum bisa atau baru belajar main badminton, kalau dia ada di tengah lapang, ya, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di tengah, terus dia pukul kok yang datang sama dia, cuman dari posisi tengah ke depan. Tapi saudara akan tahu dia punya pengalaman bermain yang baik saat dia punya tangan ditarik ke belakang, yang kanan, terus yang kiri naik ke atas. Kalau bolanya datang dari atas, dia ambil posisi seperti ini, terus dia pukul, seperti itu. Saudara akan tahu, oh dia punya pengalaman. Tapi bagaimana seorang pemain badminton bisa melakukan teknik seperti itu? Sebelumnya dia tahu, dia diajarin, dia diberi contoh, dia melihat, dia mendengar instruksi. Dari siapa? Dari pelatih, dari orang yang lebih hebat. Begitu dia lihat, dia jaga. Bagaimana jaga satu teknik dan pelihara? Dikerjakan. Harus dikerjakan. Supaya apa? Akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara, kalau saudara cuma tahu itu firman tapi saudara tidak kerjakan, itu tidak akan pernah menjadi bagian dalam hidup saudara. Ya. Dan oke. Sepertinya agak susah ya, agak bingung ya. Kuasa Allah diberikan untuk kita mampu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki atau visi dan misinya Tuhan. Kita tahu, kita punya keinginan boleh, tapi keinginan Tuhan harus kita tempatkan di atas keinginan kita sendiri. Makanya apa? Dibilang dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus adalah visi. Tujuan jadi umat Tuhan. Harus apa? Menjadi saksi Yesus. Misinya adalah menjalankannya dengan kuasa. Jadi kuasa Tuhan membuat kita kuat, mampu untuk mengerjakan visi dan misinya Tuhan. Makanya dibilang di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Segala kuasa sudah diberikan kepadaku yang ada di surga dan yang ada di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan. I command you. Saudara, ikut Tuhan harus kita menjalankan visi Tuhan. Kita sudah selamat. Keselamatan sudah menjadi bagian kita.
Nah sekarang apa yang kita kerjakan dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Tuhan visinya adalah pergi, jadikan ajar mereka melakukan semua apa yang sudah kuperintahkan. I command you. Baik. Sekarang saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Kisah Rasul. Tadi yang kita baca adalah Kisah Rasul pasal yang ke-1. Sekali lagi saudara, ya, tujuan kita menjadi bagian dari kodrat ilahi, dan untuk mencapai ke situ kita harus punya kuasa ilahi, the power, divine power, dan kita harus punya the knowledge of God. Makanya kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu, memiliki karakter Yesus. Karena dalam Roma 8 ayat 29 pun sudah berkata, siapapun yang sudah ditentukannya, dipilihnya dari awal, sudah ditentukan untuk memiliki gambaran yang serupa dengan anaknya. Yesus Kristus, God's karakter. Nah, Petrus adalah contoh yang sangat baik. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-17, kita lihat di sana. Kita lihat ke sana. Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Dibilang di situ, ini khotbah. Ini khotbahnya Petrus waktu di Yerusalem saat dia baru terima Roh Kudus. Nah, saya tidak akan baca, kita tidak perlu baca. Tapi kalau saudara punya Alkitab yang berbentuk buku, saudara akan diberkati Tuhan lebih karena saudara bisa melihat secara utuh tanpa lihat layar per layar. Ayat 17 sampai ayat 21 itu adalah pembukaan dari khotbah Petrus yang terkenal. Khotbah ini didengar dan 3.000 orang bertobat setelah dengar khotbahnya Petrus ini. Tapi apa yang saya rindu saudara tahu, khotbah ini, khotbah Petrus diambil dari buku Yoel 2. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Dan dia mengutip ulang, mengucapkan semua kata-kata Nabi Yoel di khotbahnya di Yerusalem. Dia ulang itu semua. Artinya apa? Petrus tahu firman, dan karena dia hafal, artinya dia jaga dan pelihara itu firman, sehingga itu menjadi bagian daripada kehidupannya. Dan dia mengerjakan nubuatan yang diberikan melalui Nabi Yoel dengan kuasa dari Roh Kudus. Jadi begitu saudara. Firman Tuhan akan datang mempersiapkan kita untuk menerima kuasa dari Tuhan. Dan kuasa itu yang akan menjadikan kita saksi bagi Tuhan. Dan yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan bertobat. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Tahu dan punya itu terus. Hafal itu terus. Jangan cuma tahu saja. Nah, begitu dia khotbah. Oke, ini saya 5 menit lagi selesai, jadi saya minta dengan hormat para pemain musik untuk maju ke depan. Saya akan tutup saudara dengan ciri-ciri orang yang sudah menjadi atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang pertama di ayat yang ke-14, Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang yang sudah menerima atau menjadi bagian daripada kodrat ilahi, dia berani berdiri dan bersuara mengenai kebenaran Tuhan, mengenai kebaikan Tuhan. Dia berani berbicara. Sebelumnya Petrus seorang pengecut, kita tahu semua. Tapi begitu dia tahu firman
dan Roh Kudus turun, ada the knowledge of God and divine power jadi satu di dalam kehidupannya, dia menjadi partaker of divine nature, kodrat ilahi. Orang Kristen harusnya semua dari kita memiliki bagian di dalam kodrat ilahi itu. Dan yang pertama kita lihat lagi, sekali lagi, bangkit Petrus dan berani bersuara. Berani bersaksi. Berani berkata hal yang benar walaupun dia minoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-6, di situ dibilang, Petrus berkata kepada seorang yang minta-minta kepada dia, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang kedua, yang tanda-tanda orang yang memiliki divine nature adalah ada mujizat. Tidak selalu kesembuhan, saudara. Mujizat ini macam-macam. Baru kemarin ada orang yang bersaksi, waduh ini udah 45 menit. Ada orang yang bersaksi sama saya, dia ngajukan nama untuk PT-nya, ditolak sampai 4 kali. Karena kata orang itunya, ini bahasa Ibrani katanya nama PT-nya, kita gak bisa kasih. 4 kali, dan saudara tahu 1 kali pengajuan 5 juta katanya. Sudah habis 4 kali 20 juta. Tapi ada sesuatu yang berkata sama dia dan dia mau mengajukan lagi yang ke-5 kali. Orangnya bilang, lu gila apa gak masuk akal apa, udah ditolak 4 kali, udah buang-buang uang masih mau ini lagi sekali lagi. Begitu yang ke-5 kali diterima, dijadikan. Dan dia bilang ini adalah pertolongan Tuhan, ini mujizat Tuhan. Nah, mujizat gak perlu ada kesembuhan. Mujizat ini bentuknya macam-macam. Tapi yang saya rindu, saya tutup saja di ayat ini ya. Yang saya rindu, yang saya suka maksudnya di ayat ke-6. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Itu indah kata apa yang kupunya. Kalau saudara dengar firman Tuhan baik-baik dari tadi. Kita belajar apa yang Petrus punya adalah firman dan kuasa dari Roh Kudus. Dan itu yang dia berikan, itu yang Tuhan rindu kita berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita apa? Firman dan kuasa. Tuhan rindu bukan saja kita yang mengalami mujizat, tapi setiap orang yang di sekeliling kita mengalami mujizat. Sehingga apa? Semua orang pada akhirnya mereka akan belajar dan menjadi murid Tuhan. Dan kita akan mengajar semua yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita melalui firman dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara menjadi mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau mau miliki firman dan miliki kuasa. Saya sudah sampaikan caranya, saya sudah sampaikan contohnya. Terserah saudara melakukannya atau tidak. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan nyanyi satu lagu El Shaddai di kunci G kalau boleh Om. Amin Yesus. Amin. Kita percaya Tuhan kita yang punya kuasa memberikan kepada kita kuasa yang sama. Untuk membuat kita menjadi saksi-saksinya. Nyanyikan lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dengan percaya kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi firman Tuhan sudah berkata, Dia rindu mencurahkan kuasa-Nya agar kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita memiliki karakter Tuhan, karakter Yesus. Dan Dia sudah menyiapkan landasannya, yaitu firman yang sudah Dia sampaikan melalui nabi dan melalui anaknya Yesus dan juga melalui semua hamba-hambanya. Ketahui itu, miliki itu, jaga dan lakukan. Kuasa Tuhan akan turun atas setiap saudara, memampukan saudara untuk memiliki karakter Yesus. Saudara, tidak mungkin kita semua memiliki karakter Yesus tanpa pengetahuan, tanpa firman yang kita jaga, yang kita punya, dan tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Keinginan Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Masalahnya, apakah engkau memiliki keinginan yang sama seperti Bapa di surga? Kita punya Tuhan yang berkuasa, kuasa yang memampukan kita memiliki kemampuan yang sama dan membuat kita bisa menjadi sama seperti Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan bagian refrennya sekali lagi. Dan Ibu Indrayani selamat akan berdoa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Firman yang begitu menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memiliki pengenalan akan Engkau Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk lebih dalam lagi. Lebih mengenal lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami juga memiliki kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat demi mujizat ya Tuhan yang daripada Engkau. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa memampukan kami melakukan semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu.
Terima kasih atas hamba-Mu ya Tuhan, yang Engkau sudah utus ya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati dia dimanapun beliau berada Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan. Kau jadikan dia semakin heran lagi dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan dimanapun Tuhan utus. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ini Tuhan. Hari ini firman-Mu tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman yang memberkati, firman yang menguatkan kita. Kita akan meletakkan korban persembahan. Sebelumnya kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami akan meletakkan korban persembahan kami Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan persembahan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang indah ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Nanti doa penutup dan doa berkat oleh hambanya. Peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
tersesat mengikuti jalanmu. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah kami, Engkau sudah memberkati kami Bapa. Puji-pujian, doa, penyembahan sudah kami naikkan, firman sudah kami dengarkan. Kami percaya kami pulang menjadi pribadi yang diperbaharui lagi. Kami lebih mengenal Engkau lebih jauh lagi. Kami dipersiapkan untuk menerima kuasa-Mu Tuhan, yang memampukan kami melakukan semua visi dan misi-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa berikan kesejahteraan, berikan kedamaian, khususnya ekonomi kami yang sedang terpuruk. Kiranya Engkau berikan hati takut akan-Mu Tuhan di dalam setiap pemimpin kami. Sehingga mereka yang mengambil keputusan, mereka selalu mengambil keputusan yang tepat, yang selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga keputusan itu boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga satukan hati selalu berdoa bagi kota Jakarta ini, tempat di mana kami tinggal, mencari nafkah, studi di dalamnya. Kiranya keamanan, kedamaian ini juga boleh menjadi bagian dari kota ini. Sehingga kami semua yang di dalamnya Kau berkati Tuhan. Kami juga doakan setiap kota yang kami tinggal di sekitarnya, Jabodetabek sampai sisi-sisi yang lain, kiranya Engkau jaga kami semua, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Gembala kami yang senantiasa di dalam kelemahannya. Kiranya kekuatan daripada-Mu boleh menjadi bagian dari beliau. Kemampuan yang baru selalu ada di dalam kehidupannya. Mampukan beliau menjadi teladan, menjadi pemimpin di depan kami. Sehingga kami boleh selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam pimpinan Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Kami juga berdoa untuk setiap wakil gembala dan semua pengurus PDAMS ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Kau juga berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Khususnya hamba-Mu berdoa bagi seluruh jiwa yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang datang kepada-Mu dengan hati yang lelah, hati yang capai. Mereka yang datang kepada-Mu dengan segala pergumulannya. Kiranya Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan jawaban, Engkau berikan pertolongan. Apa yang menjadi pergumulan mereka kiranya Engkau tolong. Sehingga mereka boleh merasakan tangan kasih dan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa atau umat-Mu yang hadir dengan kelemahan, dengan segala penyakit yang ada. Mereka yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dari tempat maha tinggi boleh menjamah setiap kelemahan mereka, memulihkan setiap penyakit, membuat mereka seperti baru, seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan terimalah berkat, rahmat dari Allah yang menjadi Bapa kita, kasih damai sejahtera Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah terima berkat dan kuasa dari Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.